mau sampaikan himbauan pada para demonstran ya. Hati-hati, besok itu akan banyak provokator, penyusup yang akan menggiring ya. Saya mau ingatkan, besok itu banyak sudah digiring. Jadi sudah ada skenario, ini juga perlu bagi para demonstran, mungkin perlu disebarkan nantinya, cuplikan ini ya, bahwa sudah ada upaya menggiring nanti para demonstran itu dilewatkan ke Glodok, dilewatkan ke tempat-tempat sentra ekonomi. Ini untuk fitnah, hati-hati, nanti ketika demonstrannya lewat situ, nanti kelompok perusuh yang memang sudah mereka siapkan akan membumi hanguskan, tetapi kesalahannya ditimpakan kepada para demonstran, kepada para tokoh-tokohnya. Hati-hati. Itu sudah baca, sudah ada arahan-arahan dari tugas keamanan untuk mengkanalisasi arus pembubaran demonstran itu mengarah kepada Glodok. Siapapun Anda yang melanggar protokol kesehatan, kami akan melakukan tindakan tegas. Itulah tiga. Kalau Anda tidak mau melakukan pembubaran, kami akan membubarkan. Ya, pasukan bersemangat. 1, 2, 3, maju. Silakan kembali. Yang melawan silakan angkat. Yang melawan silakan ambil dan angkat. Apabila ada melawan, angkat. Ini yang telah melanggar aturan. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi di Hot News akhir pekan. Yes. Ini sudah akhir pekan nih mas. Okay. Nah, sahabat Indonesia, kali ini kami berdua dari Lembaga Kajian Anak Bangsa, saya Rudi S. Kamri dan ini Pak Dwi Badarmanto akan membahas tentang kejadian yang kemarin. Gagalnya aksi 18/12. Ternyata Mas Dwi, ini aksi yang digembar-gemborkan akan besar mengalahkan aksi 212 ternyata melempem. Ya. Nah, ini kita berdua memberikan apresiasi kepada TNI Polri yang sudah membuat strategi yang smart gitu. Nah, Mas Dwi, kemarin saya melihat ada beberapa kejadian yang menarik. Sebelumnya ini Munarwan ini membuat suatu video yang mengatakan bahwa seolah-olah dia berbicara dengan masanya dia, bahwa ini kalian harus hati-hati. Skenarionya polisi ini kalian akan diarahkan ke Glodok untuk membuat kerusuhan, lalu kalian ditembak, lalu kita didiskreditkan. Ini skenario. Tapi ternyata kan tidak terbukti. Nah, saya kok curiga ini bukan sekedar himbauan murni, tapi ada hidden agenda atau mungkin semacam rencananya mereka begitu juga. Mas Dwi gimana melihatnya? Oke, Mas Rudi. Jadi pertama kita harus mengapresiasi dulu ke Polri dan TNI ya, dalam hal ini Kapolda dan Pangdam yang bagaimana telah bisa paling tidak menggagalkan rencana demo yang dikatakan besar-besaran. Apa yang Mas Rudi bilang tadi, skenario yang akan dimainkan oleh Munarwan, ini kan otaknya PFPI kan ya di Munarwan sebenarnya Mas ya. Gagal total kan Mas. Gagal total. Seolah-olah bahwa Polri akan membawa demonstran ke suatu tempat, Glodok dalam hal ini, bisnis center ya. Nah, kemudian polisi akan nyerang dan itulah akan menjadi apa namanya Mas? Kerusuhan. Kickback ya, kerusuhan di situ. Ternyata kan gagal Mas. Dan memang polisi tidak punya skenario itu. Dan mohon maaf Mas, Polri yang di backup TNI tidak sebodoh yang mereka perkirakan kan gitu Mas. Iya kan Mas ya? Iya. Justru pihak mereka yang saya katakan ya mohon maaf salah hitung. Jangan-jangan itu skenario awal mereka begitu. Jangan-jangan loh. Bisa jadi Mas. Aneh juga gitu. Tiba-tiba seorang Munarwan memberikan suatu himbauan gitu ya. Untuk hati-hati kalian nanti dibawa ke Glodok. Ini kan kayak skenario 98 kerusuhan itu. Nah, saya jangan-jangan saya curiga jadinya gitu loh. Karena begitu saya konfirmasi kepada pihak TNI dan Polri, skenario itu tidak ada sama sekali. Nggak mungkin. Nggak mungkin juga. Nggak mungkin Mas. Jadi Mas Dwi bilang
Polri sama TNI nggak sebodoh itu. Nggak sebodoh itu, Iya. nggak sebodoh itu. Wah, berarti mungkin nggak ini ada memang agenda seperti itu ya, kira-kira? Bisa jadi deh dari pihak mereka, ya Mas ya. Kalau dilihat dari apa yang Munarman sampaikan, itu kan jelas. Iya, iya. Ya itu pasti ada agenda yang tersembunyi yang mereka mainkan di situ. Iya. Kita nggak tahu, karena data Iya. yang tidak ada, tapi kita hanya merasakan bau-baunya aja sebenarnya. Oke, iya, iya. Yang kedua tentang ditangkapnya beberapa orang. Iya. Dan begitu sama polisi disuruh buka baju, itu wah penuh bunga tato-tato. Gitu Nah, ya. itu dia. Orang berpikir ini FPI apa? Kok begitu? Kan kalau mohon maaf di agama kita Islam itu kan kalau tato itu kan bagaimana mau sholat nggak bisa toh? Ya. Memang nggak boleh gitu kan. Ini orang Islam atau bukan gitu kan? Nah, Mas Dwi melihatnya seperti apa ya? begini Mas, kita harus melihat FPI itu sendiri Mas ya. Oke, Front Pembela Islam itu mungkin kan hanya kemasan ya Mas ya. Iya, iya, iya. Ya hanya kemasan, tetapi di dalamnya kalau kita melihat dari 115 yang ditangkap oleh polisi. Kemarin demo kan ada 115 orang yang ditangkap. Begitu disuruh buka baju. Kan Tato semuanya anarko-anarko semua kan itu Mas ya. Nah, ini begini, saya kok melihat begini Mas. Ya. Kemungkinan besar ini adalah FPI punya inisiatif atau mungkin sebaliknya anarko menarik anarko sindikalis untuk bergabung. Nah, kalau kita bicara anarko sindikalis, mereka jangankan beragama Mas, bersosial aja tidak. Ya. Gitu ya. Jadi artinya mereka memang maunya destruktif. Gitu Ya. Apa mungkin anarko yang diberikan baju putih-putih begitu ya, pakai gamis gitu ya. Seolah-olah gitu kan. Seolah-olah, Iya, gitu. iya. Ini juga mengkonfirmasi kejadian yang ada polisi dipukul, Nah, ya kan? itu, Terus ada yang bawa samurai, ada yang bawa pedang ditusuk. Nah, jangan-jangan ini ada upaya mengawinkan kegiatan FPI dengan anarko sindikalis ini. Iya, 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 iya. Mereka ini kan sudah dikasih minuman aja Mas, udah nggak ada takutnya ini, nggak ada takutnya mereka. Iya, iya. Mereka kan nggak punya ideologi, mereka kan destruksi. Iya. Bagaimana merusakkan semua fasilitas negara. Mereka kan anti kemampanan Mas. Betul, betul, betul. Ini yang dulu pernah disampaikan oleh salah satu petinggi TNI bahwa jangan sampai FPI ini bersinergi dengan anarko sindikalis. Nah, itu, Mas. Karena FPI sendiri mempunyai kultur rekam jejak kekerasan dari dulu. Ini kata Pak Indardi ya, kemarin. ya, Nah, ya, ya. nah, sedangkan anarko sindikalis sudah pasti, mereka ya. itu sudah kekerasan. Ya. Mungkin nggak terjadi seperti itu ya? Kalau dilihat dari kejadian kemarin, itu Bisa mungkin. terjadi kan? Itu mungkin, Iya, Mas. iya. Tapi kembali lagi saya memberikan apresiasi ke pihak keamanan dalam hal ini Polri dan TNI yang begitu cepat atau dengan cerdasnya memberikan sekat sehingga apa Putar kacir, ya? yang mereka skenario kan tidak jalan, Berantakan sama sekali. berantakan Mas. Dan bagi yang pertama itu kan sebelumnya Mas, mereka kelompok yang dari luar kota Ya. masuk Jakarta sudah dipreteli dulu ya. Ya, Sudah dipreteli dulu. di jalan Mas, sudah disekat-sekat Mas, termasuk dukungan logistik kan terputus. Nah, itu Nggak dia. bisa, Mas. Katanya Mas Dwi kan mantan ya. Pernah menjadi masuk di TNI aktif selama 33 tahun. Kalau dalam strategi perang itu pemutusan logistik itu strategis ya. Oh itu pertama kali harus diputuskan dulu. Jadi kalau Mas. logistik sudah diputuskan, Putus, habis itu. prajurit mau ngapain Mas? Pasukan mau ngapain kalau nggak ada logistik? Jadi kemarin logistik nasi bungkus nggak nyampe. Udah nggak nyampe. Kita kalau ngelihat itu Mas ya di sosial media ini, Iya. ini karena ini yang baik ya kita percaya kan gitu Iya, Mas. iya. Ternyata dukungan logistik mereka yang di lapangan, yang di front line, yang di depan, teriak, nih saya ada 100 Kelaparan. orang nih, Kelaparan. nasi bungkus belum datang. Artinya apa Mas? Salut kepada TNI dan Polri. Dipotong logistiknya. Potong, iya Mas. Top. Jadi kenapa ya strategi seperti ini nggak dilakukan dulu ya? Jadi kalau dulu kan ada demo Mas, dibiarkan logistik, jadi mereka merajalela. Nah, Ya kan logistiknya terpenuhi kan ya. mungkin pada saat itu Mas, pada saat itu kan negara tidak hadir kan ya, gitu Mas ya, ada Sekarang pembiaran. ada kemajuan. Sekarang Progres lah. TNI Polri sudah dapat dukungan dari negara, jelas. Dan masyarakat mendukung TNI Polri loh. Masyarakat mendukung, wah itu tambah semangat ya Mas. Ini yang Gitu, penting, Mas. satu lagi, yang pertama masalah Munarwan, kedua masalah Yang- anarko sindikalis, ini iya. mereka sudah terlibat,
Dan ini adalah kita apresiasi keberhasilan TNI Polri untuk memutus rantai logistik tadi. Iya, Itu yang penting. Dan kemarin kalau nggak salah ada beberapa dari kelompok FPI yang menjadikan ibu-ibu jadi barikade. Sebagai tameng ya Mas ya, sebagai tameng dari front line. Ini sebenarnya juga ini strategi yang tidak pernah dilakukan oleh di dalam peperangan, tidak akan seperti Ini terjadi. strategi ISIS, Mas. Ya, ISIS seperti ini. ISIS itu selalu anak-anak sama ibu menjadi tameng. nah Gitu. ini sebenarnya tidak pantas atau tidak seharusnya dilakukan hal seperti ini. Apalagi ibu-ibu yang punya tanggung jawab untuk mengurus anak-anaknya. Apalagi anak-anak dia harus ada di front depan. Ini nggak etis, Mas. Tidak bisa dibiarkan. Jadi mereka tidak punya perikemanusiaan sama sekali ya, mengorbankan anak-anak ini ya. Iya, Ini KPAI kemana nih? ada urusan lain. Harusnya Ada urusan lain. Gitu, Jadi, Mas. lagi mengunjungi kediamannya Kak Seto untuk konsultasi. Untuk konsultasi. Iya, itu. Oh, Mas Dwi, Ya. ada beberapa hal yang menarik yang terjadi kemarin yang paling utama adalah gagalnya skenario aksi 18/12. Ya. Itu salah satu Pak. Yang kedua, kita harus apresiasi TNI Polri solid bisa mengantisipasi dalam banyak hal gitu Ya. ya, sehingga rencana aksi itu berantakan ya. Tapi ada hal yang lain saya soroti Mas Dwi. Ini kelompok agitator ya, Nah, otaknya ini kan kemarin nggak muncul ke permukaan. Ya. Nggak muncul ke mana apa? Karena mobil komando diambil sama TNI Polri. Ya. Di mobil komando nggak ada. Mereka berteriak tanpa suara istilahnya. Karena nggak ada mobil komando. Ya. Diambil. Jadi dan agitatornya nggak kelihatan. Munarwan nggak ada, Haikal Hasan nggak ada. Ngumpet, Man. Nggak tahu kemana. Ya, Jadi terus ada lagi orang-orang tua itu mungkin kalau masalah bekas penasihat KPK itu si Abdullah itu juga datang, tapi sebentar datang memprovokasi ngilang gitu. Ada lagi orang tua yang lain memprovokasi hilang. Ini kan mohon maaf ini, menurut saya pengecut ya, gitu ya. Mereka membiarkan anak buah ini berkonfrontasi dengan polisi-polisi TNI muda ya, ini, ya. Mereka Mundur di tinggal, belakang, ya. ngumpet malah. Jadi tinggal gelanggang colong pelayu jadi Oh, iya, bahasa iya, Koreanya iya, begitu iya, ya. iya. Jadi meninggalkan arena perperangan. Ini Iya. kan mental pengecut ya, Mas. Tapi itu realita yang mereka lakukan seperti itu. Di Mas. tentara nggak pernah kayak gitu. Oh, nggak ada. Nah, ini Nggak ada, Mas. kebalik dengan apa yang dilakukan oleh Kapolda Metro Jaya. Ya. Dia malah hadir. Nah, itu, Mas. Itu malah pemimpin yang benar. Ya? Itu, iya. Biasa. Pemimpin itu harus ada di tengah-tengah prajuritnya, kan begitu, Mas? Ya, kalau dalam leadership itu ada 3 hal. Ya. Kadang-kadang pemimpin harus ingar sosong tulodo di Ya. depan menjadi teladan. Yang kedua, ing madya mangun karso. Ya. Di tengah-tengah dia memberikan menjadi dinamisator dan motivator. Ya. Dan yang terakhir adalah Tutburi Handayani. Di belakang dia memberikan dorongan. Nah, ini kayaknya dilakukan oleh Pak Kapolda sama Pangdam. Pak Pangdam, ya. Ini luar biasa. Ya. Kemudian akhirnya kehadiran Pangdam sama Kapolda itu mengangkat moral polisi dan tentara yang ada di lapangan ternyata Iya. ya. Termasuk dukungan masyarakat, Mas. Itu dukungan masyarakat luar biasa kemarin, ya. Kita harus apresiasi semuanya. Apresiasi semuanya, Mas. Ya. Jadi ini menurut saya refleksi akhir pekan kita, Mas. Iya. Bahwa akhir pekan ini ditutup dengan cerita keberhasilan TNI Polri dalam mengatasi aksi kerusuhan yang akan 18/12. didesain oleh para provokator dengan menumpang aksi 18/12. Ya, Gitu ya. tapi jangan lupa, Mas, ini masih ada Ya. agenda mereka, Mas. Saya perkirakan di perayaan Natal dan Tahun Baru ini mereka sudah menyusun skenario. Ini saya berharap TNI Polri tetap waspada atas dukungan masyarakat dan kehadiran negara. Pasti bisa TNI Polri mengatasi ini. Ya. Setuju, sahabat Indonesia. Jadi kita nggak boleh terlena, Ya, gitu nggak boleh, tetap waspada karena saya yakin Mas Dwi juga tadi menyampaikan bahwa mereka tidak mungkin tiarap. Gitu. Ya. Mereka mungkin sedang sedikit menunduk, tapi mereka sedang merancang strategi baru. Ya. Apalagi mendapatkan momen Natal dan Tahun Natal Baru. baru, Ini ya. menjadi perhatian kita. Mudah-mudahan sudah diantisipasi sama intelijen kita. Pasti, TNI Mas. Polri sudah Ya, melakukan dan ya. mudah-mudahan aman lah, Mas. Insya Allah. Ya, ada lagi Mas Dwi yang disampaikan? Itu aja dulu, Mas. Sekali lagi salut untuk Pak Kapolda dan Pak Pangdam. Jangan lupa di akhir tahun dan ini masih ada kegiatan yang harus kita persiapkan dengan sebaik-baiknya. Ya, baik. Demikian sahabat Indonesia perbincangan akhir pekan kami untuk mengevaluasi kegiatan selama 1 minggu ini, dan yang paling menonjol adalah kegiatan aksi 18/12 yang ternyata gagal total atau
layu sebelum berkembang karena keberhasilan TNI dan Polri dalam mengantisipasi hal ini. Yang kedua, kita dari Lembaga Kajian Anak Bangsa memberikan apresiasi dan terima kasih atas kerja keras dan langkah cerdas dari Kapolda Metro Jaya dan Pangdam Jaya serta jajaran di bawahnya yang berhasil melindungi kita, mengamankan Jakarta dari kerusuhan yang tidak kita kendaki. Ya. Dan yang terakhir tadi pesan dari Mas Dwi Badarmanto, tidak boleh lengah. Ya, kita masih ada masa-masa kritis yang harus kita waspadai, yaitu Natal dan Tahun Baru. Mudah-mudahan tidak terjadi eskalasi yang lebih meningkat lagi. Semua kita menjalani dengan aman dan tentram. Saya kira gitu Mas Dwi. Ya. Baik sahabat Indonesia, demikian Hot News akhir pekan kami. Kami ucapkan selamat berakhir pekan. Jaga kesehatan, yang penting ini musim penghujan, kita harus sehat. Dan pada saat badan kita sehat, biasanya pikiran kita juga ikut sehat. Yang lain-lain juga sehat. Sehat. Ya. Oke, baik sahabat Indonesia, kita ketemu lagi dalam Hot News minggu depan.